Shalom. Saudara, karunia datangnya dari Tuhan. Allah memberi kita karunia untuk suatu tujuan. Roma 12 ayat 6 bilang, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Kita memiliki karunia, gaya, ketajaman, kejelasan dan emosi yang berbeda-beda. Latihlah karunia tersebut agar kita bisa memberi pengaruh yang positif dan benar bagi orang lain, terutama mereka yang kehilangan arah dan tujuan hidupnya. Yesaya 50 ayat 4 bilang, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Manusia yang kehilangan semangat karena kekeliruan dalam memandang hidupnya di dunia ini. Padahal dunia penuh keajaiban dan keindahan. Jangan hidup dalam terowongan yang sempit agar kita bisa menikmati kegembiraan dalam melihat dan memahami betapa indahnya karunia alam yang Tuhan berikan bagi kita. Roma 12 ayat 7-8 bilang, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Carilah dan kenalilah karunia kita masing-masing, agar kita bisa menuai manfaat yang tepat, baik bagi diri sendiri dan orang lain. Ketahuilah betapa banyaknya kesempatan yang kita lewati dalam hidup ini, karena kita kurang menyadari karunia yang Tuhan berikan. 1 Korintus 12 ayat 8 bilang, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Melihat diri sendiri sebagaimana orang lain melihat kita adalah karunia yang paling bermanfaat. Tanpa itu kita akan jatuh dalam dosa kesombongan dan tinggi hati, sehingga karunia yang ada di dalam diri kita menjadi tidak maksimal. Kisah Para Rasul 10 ayat 45 bilang, dan semua orang yang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Ide yang paling kuat yang masuk ke dunia ini adalah ide kasih karunia. Jadi jika kita bisa menjadi orang Kristen saja, itu pun sudah karunia. Karena tidak semua orang memiliki karunia untuk mempercayai hal-hal surgawi. Yakinlah saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.